Sebelum kalian menonton video ini, jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Perkenalkan, Ibu Rina Sundari dari SMP Negeri 28 Kota Tangerang. Kali ini kita akan membahas tentang klasifikasi makhluk hidup. Kompetensi dasarnya mengklasifikasikan makhluk hidup dan benda berdasarkan karakteristik yang diamati. Tujuan pembelajarannya menjelaskan ciri-ciri benda tak hidup dan makhluk hidup, menjelaskan pengertian, tujuan, dan cara pengklasifikasian makhluk hidup. Apakah itu benda hidup dan tak hidup? Benda hidup contohnya adalah makhluk hidup. Nah, anak-anak kan sudah tahu, makhluk hidup itu adalah diantaranya manusia, hewan, dan tumbuhan. Kita lihat di sini. Manusia, apa ciri-ciri manusia? Nah, manusia bisa bergerak, bernafas, memerlukan nutrisi, dan lain sebagainya. Lalu hewan. Hewan pun sama. Bisa bergerak, memerlukan nutrisi, bernafas. Nah, kita lihat di sini tumbuhan. Tumbuhan juga termasuk makhluk hidup. Bernafas, bergerak, dan membutuhkan nutrisi. Hanya saja tumbuhan bergeraknya berbeda dengan manusia dan hewan. Tumbuhan melakukan gerakan pasif. Benda tak hidup. Contohnya kita lihat mobil, rumah, buku, dan masih banyak lagi yang lainnya. Benda-benda tak hidup ini mereka tidak memiliki ciri-ciri seperti makhluk hidup. Maka dikatakan mereka adalah benda tak hidup. Nah, sekarang kalian sudah bisa kan dan memahami perbedaan benda hidup dengan benda tak hidup? Nah, kalian kan sudah bisa membedakan antara benda hidup dengan benda tak hidup. Sekarang, ini adalah ciri-ciri makhluk hidup. Bernafas, ya kita kan menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Memerlukan makan atau nutrisi. Nah, setiap hari kita tuh makan ya atau minum untuk memenuhi kebutuhan nutrisi dalam tubuh kita. Bergerak. Hewan dan manusia itu melakukan gerak aktif, sedangkan tumbuhan itu melakukan gerak pasif. Tumbuh dan kembang. Nah, artinya tumbuh dan kembang itu berarti dari kecil hingga ke besar. Seperti manusia, dari bayi sampai ke manula. Berkembang biak atau bereproduksi ini untuk menghasilkan keturunan. Ya, agar tidak punah. Peka terhadap rangsang. Contohnya putri malu yang jika disentuh dia akan menguncupkan daunnya. Menyesuaikan diri dengan lingkungan atau yang disebut dengan adaptasi. Contohnya misalnya cicak yang memutuskan ekornya
saat dia merasa terancam. Mengeluarkan zat sisa, ya, atau ekresi. Nah, misalnya saat kita lagi lari, nah tubuh kita itu kan berkeringat. Nah, berarti kita mengeluarkan zat sisa. Klasifikasi makhluk hidup adalah pengelompokan makhluk hidup berdasarkan ciri yang dimiliki. Ilmu yang mempelajari tentang pengelompokan makhluk hidup disebut taksonomi. Nah, bapak taksonomi adalah Carolus Linnaeus. Tujuan dari klasifikasi makhluk hidup: pertama, mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri yang dimiliki. 2. Mendeskripsikan ciri-ciri suatu jenis makhluk hidup untuk membedakan dengan yang lain. Ketiga, mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Keempat, memberi nama makhluk hidup yang belum diketahui namanya. Carolus Linnaeus menggunakan sistem klasifikasi makhluk hidup yang disebut dengan binomial nomenklatur. Nah, ini adalah aturan penulisan nama ilmiah, ya. Terdiri dari dua kata. Kata pertama itu menunjukkan genus, lalu kata kedua menunjukkan spesies. Huruf depan kata pertama menggunakan huruf kapital, huruf depan kata kedua menggunakan huruf kecil. Nah, ditulis biasanya dengan garis bawah, cetak miring, atau dengan cetak tebal. Ya, contohnya Oryza sativa. Oryza sativa adalah nama ilmiah dari tanaman padi. Nah, Oryza di sini menunjukkan genus dan sativa itu menunjukkan spesies. Oryzanya hurufnya besar depannya, ya, sativanya S-nya kecil. Nah, sudah paham untuk penamaan? Sekarang kita akan masuk ke tingkatan klasifikasi makhluk hidup, ya. Ini adalah urutan klasifikasi makhluk hidup dari tingkat tertinggi ke rendah. Kingdom atau kerajaan, divisio atau filum, biasanya divisio untuk tumbuhan, filum untuk hewan. Kelas, ordo atau bangsa, famili atau suku, genus atau marga, spesies untuk jenis. Perkembangan klasifikasi makhluk hidup. Yang pertama itu sistem dua kingdom. Nah, sistem dua kingdom ini di dalamnya itu ada animalia atau dunia hewan, plantae atau dunia tumbuhan. Berkembang menjadi 3 kingdom, ditambahkan dengan protista. Nah, protista ini yang memiliki membran inti atau bersifat eukariot. Ya, lalu berkembang lagi menjadi 4 kingdom, ditambahkan dengan monera. Monera ini tidak memiliki membran inti atau bersifat prokariotik. Berkembang lagi menjadi 5 kingdom, ditambah dengan fungi. Fungi atau jamur ini tidak memiliki klorofil. Dan sistem 5 kingdom ini ditemukan oleh Robert Whittaker, dan yang sering dibahas adalah yang sistem 5 kingdom ini. Kesimpulan untuk pembelajaran kali ini adalah ciri-ciri makhluk hidup di bernapas, bergerak,
berkembang biak, tumbuh dan kembang, mengeluarkan zat sisa, peka terhadap rangsang, dan menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Ya, pengertian klasifikasi itu apa tadi? Adalah suatu cara pengelompokan makhluk hidup berdasarkan kesamaan ciri. Nah, ini adalah Carolus Lenalius menggunakan sistem klasifikasi makhluk hidup yang dia beri nama binomial nomenklatur. Yang tadi cara penulisannya sudah dipaparkan, ya. Lalu sistem 5 kingdom yang tadi sudah disebutkan, itu yang biasanya sekarang menggunakannya sistem 5 kingdom itu, yaitu Animalia, Plantae, Protista, Monera, dan Jamur. Sekian pembahasan dari Ibu, semoga bermanfaat untuk kalian. Tetap jaga kesehatan ya. Terima kasih, salam sportif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.